Baik, saudara-saudara, ini adalah pendahuluan untuk kuliah yang disebut dengan komputasi geologi GL 3101. Ini adalah mata kuliah wajib untuk mahasiswa teknik geologi. Baik, sekarang kita masuk ke tujuan perkuliahan. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu itu, kita harus mengerti tujuannya untuk apa. Jadi kita mengambil kuliah ini juga tujuannya apa. Itu yang ingin saya tuliskan, saya sampaikan di sini. Jadi secara umum tujuannya itu ada dua. Yang pertama adalah pengenalan solusi masalah-masalah geologi secara kuantitatif. Di sini perlu saya tekankan bahwa dalam masalah-masalah geologi, teknik geologi, itu dikenal kita adalah sangat kualitatif. Dan ini kita coba robah dengan mengambil mata kuliah ini, kita akan coba berpikir secara kuantitatif. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mahasiswa maksudnya tentu saudara-saudara, mengerti dan dapat menerapkan solusi kuantitatif. Jadi solusi kuantitatif itu mengerti dari mana datangnya. Kemudian masalah-masalah geologi itu dipecahkan secara kuantitatif. Nah, ini adalah bekal saudara. Ini ingat, ini adalah level 300. Nantinya saudara-saudara akan menghadapi masalah-masalah geologi di level-level 400, 500 dan sebagainya. Jadi masalah-masalah geologi itu akan dicoba dipikirkan secara kuantitatif. Nah, itu dasar-dasarnya akan diajarkan di kuliah ini. Sekarang kita masuk ke pembagian perkuliahan. Ini secara garis besar dibagi dua, yaitu pemrograman dan simulasi numerik. Jadi pemrograman ini maksudnya sebetulnya dihubungkan dengan judul kuliah kita ini, komputasi geologi. Nah, di sini nantinya kita berpikir secara kuantitatif, itu akan kita coba mencari solusinya itu dengan bahasa komputer. Jadi kita menggunakan program komputer. Dan artinya saudara-saudara itu harus mengerti bagaimana menuliskan program komputer untuk mencari solusi yang kita inginkan. Jadi yang pertama itu, saudara akan diajari pemrograman dan saudara akan belajar program-program komputer dalam bagian pertama tersebut. Kemudian bagian yang kedua adalah simulasi numerik itu sendiri. Nah, disinilah bagaimana kita mencari solusi tersebut. Jadi modalnya kita sudah punya, pemrograman kita sudah mengerti, kita mengerti bagaimana menulis program komputer, kemudian itu kita terapkan dalam mencari solusi masalah-masalah geologi tersebut. Sekarang kita masuk ke silabus mata kuliah ini. Sebagaimana saya telah sebutkan di depan, kuliah ini secara umum dibagi atas dua bagian, yaitu yang pertama mengenai programming atau pemrograman, dan yang kedua mengenai simulasi numerik. Ini tercermin juga dalam silabus yang ada di depan saudara-saudara ini. Jadi kuliah kita dalam satu semester itu adalah 14 minggu. Ini dibagi dua. 7 bagian pertama itu adalah untuk programming atau pemrograman, dan 7 bagian kedua adalah untuk simulasi numerik. Jadi kita lihat di sini, minggu pertama itu ada pendahuluan. Nah, ini adalah bagian daripada programming. Dimulai dengan pendahuluan, kemudian minggu kedua itu algoritma dan bagan alir. Jadi algoritma itu maksudnya adalah rumus atau prosedur matematik yang diperlukan. Kemudian bagan alir itu ya flowchart istilahnya. Mungkin saudara-saudara lebih familiar dengan flowchart. Jadi flowchart ini maksudnya kita kerjakan apa dulu, kemudian the next step-nya kita kerjakan apa lagi, terus dan seterusnya, kemudian sampai ke ujungnya. Itulah yang kita inginkan. Jadi alirannya bagaimana? Itu yang dimaksud dengan bagan alir. Itu adalah minggu kedua. Minggu ketiga itu adalah aplikasi berpikir komputasi dalam geologi. Ini sebagaimana juga saya sebutkan sebelumnya. Nah, kita coba berpikir secara kuantitatif masalah geologi kita itu. Kita cari solusinya dalam bentuk kuantitatif. Nah, kita dilatih untuk berpikir secara kuantitatif dalam minggu ketiga ini. Kemudian yang ke minggu keempat adalah grafik dalam geologi. Nah, saudara-saudara tentu sudah mengetahui juga dalam geologi itu banyak sekali hal-hal yang dicerminkan dalam bentuk grafik. Nah, ini bagaimana penggambaran grafik ini? Kembali lagi untuk mendukung kita berpikir secara kuantitatif dalam geologi.
Ini yang kita pelajari di dalam minggu keempat. Kemudian minggu kelima Big Data. Ini saudara-saudara sudah sering dengarnya. Jadi Big Data itu istilahnya itu maksudnya adalah kumpulan data yang banyak sekali. Nah, kita berurusan dengan geologi. Geologi itu banyak sekali, luar biasa banyaknya data yang kita miliki. Dan ini kita coba, kita olah dengan menggunakan komputer. Itu Big Data itu sendiri. Kemudian minggu ke-6 itu aplikasi Big Data dalam geologi. Jadi kita sudah punya kumpulan data yang banyak sekali. Nah, ini bagaimana pemakaiannya untuk mencari solusi kuantitatif dalam geologi. Itu minggu ke-6. Minggu ke-7 adalah sama dengan minggu ke-6, yaitu aplikasi Big Data tersebut dalam analisis masalah-masalah geologi. Jadi itu tadi sampai minggu ke-7, kemudian kita bagian programming tersebut kita akhiri dengan UTS pertama. UTS itu setelah minggu ke-7. Kemudian setelah UTS kita lanjut ke minggu ke-8. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, mulailah kita masuk ke simulasi numerik. Yang pertama akan kami perkenalkan saudara-saudara terhadap aplikasi simulasi numerik dalam geologi. Jadi contoh-contohnya bagaimana itu akan kita pelajari di minggu ke-8. Kemudian minggu ke-9. Nah, ini simulasi numerik secara umumnya dibagi dua, yaitu finite difference dan finite element. Kita tidak akan membicarakan finite element dalam kuliah ini, kita hanya bicara finite difference. Ini relatif lebih sederhana dan nantinya mungkin saudara akan lebih lanjut lagi, itu mungkin dengan finite element. Jadi minggu 9 itu adalah finite difference, diperkenalkan finite difference itu apa, dan ingat, jadi finite difference itu kembali lagi modeling atau simulasi numerik. Di sini kita melakukan pendekatan terhadap persamaan diferensial. Persamaan diferensial proses-proses geologi, saudara tentu sudah belajar ini, persamaan diferensialnya apa. Kemudian saya ulangi lagi, kita ingin mencari solusi dari persamaan diferensial tersebut. Kalau kita lakukan secara analitik, itu susah sekali, ya. Jadi kita melakukan pendekatan dengan dalam kasus ini finite difference, pendekatan simulasi numerik. Jadi simulasi numerik itu adalah pendekatan terhadap persamaan diferensial. Jadi persamaan diferensialnya kita tahu, kita cari solusinya, kita lakukan pendekatan dengan finite difference dan solusi matriks dengan iterasi. Nah, di sini finite difference ini akan menghasilkan, tadi kita punya persamaan diferensial, itu akan berubah menjadi persamaan linear. Ya. Jadi simulasi numerik itu sebetulnya intinya adalah persamaan diferensial kita rubah menjadi persamaan linear. Ya, persamaan linear itu nanti akan kita pelajari, itu dinyatakan dengan matriks. Ya. Solusinya salah satunya itu adalah dengan iterasi. Iterasi itu muter-muter. Muter-muter terus dengan iterasi. Dan ini iterasi ini bisa ribuan kali dan sebagainya, muter-muter, dan itu kalau dilakukan dengan manusia itu sudah tidak manusiawi. Jadi kita gunakan komputer. Itu minggu ke-9. Minggu ke-10 simulasi numerik dalam kondisi steady state atau Laplace equation. Jadi persamaan ini disebut persamaan Laplace, ini terutama untuk istilahnya kawan-kawan di matematik. Simulasi numeriknya itu dalam kondisi steady state. Steady state itu maksudnya adalah suatu parameter yang tidak berubah dengan waktu. Jadi dia tidak berubah, tetap segitu saja. Nah, itu bagaimana? Kalau kita punya persamaan diferensialnya, solusinya bagaimana? Itu minggu ke-10. Minggu ke-11 adalah aplikasi steady state regional groundwater flow. Jadi kalau kita punya aliran air tanah regional, nah ini steady state ini bagaimana aplikasinya? Nanti kita coba tunjukkan. Nah, di sini perlu saya sampaikan bahwa di sini banyak contoh-contoh itu dilakukan untuk air tanah. Itu tidak apa-apa. Jadi air tanah itu yang selama ini cukup bagus pendekatan kuantitatifnya. Dan ini nanti sebetulnya prinsip-prinsipnya itu bisa dipakai untuk kasus-kasus geologi yang lain. Misalnya untuk minyak, mineral, dan sebagainya. Tapi di sini kita belajarnya groundwater saja, air tanah. Tapi itu akan membuat kita mampu berpikir secara kuantitatif untuk kasus-kasus geologi yang lain.
Kemudian minggu ke-12 kita melakukan mempelajari simulasi numerik dalam kondisi steady state untuk yang disebut Poisson equations. Jadi ada Laplace equation, persamaan Laplace, kemudian ada persamaan disebut persamaan Poisson. Nanti perbedaannya itu nanti akan diterangkan pada saat saudara-saudara mengikuti kuliah tersebut, minggu ke-12. Kemudian minggu ke-13 kita melakukan simulasi numerik untuk kondisi transient. Jadi transient ini adalah lawan dari steady state. Jadi kalau steady state itu satu parameter tidak berubah dengan waktu, kalau transient itu parameter tersebut berubah dengan waktu. Dalam istilah matematiknya, ini dikenal sebagai persamaan difusi atau diffusion equation. Kemudian minggu ke-14 kita melakukan mempelajari simulasi numerik dalam kondisi transient yang di atas tadi itu dalam kondisi transient, tapi dalam media yang homogen dan isotrop. Nah, minggu ke-14 itu homogen itu kita rubah menjadi heterogen. Nah, ini kita jadi agak sedikit lebih sophisticated dan isotropis. Nah, itu apa maksudnya nanti akan diterangkan. Kemudian akhirnya kita akan menghadapi UAS, ujian akhir semester. Sekarang kita bicarakan mengenai praktikum. Jadi praktikum ini khusus untuk programming. Ya. Nanti untuk simulasi numerik itu PR yang akan dikasihkan, kerjakan PR-nya. Jadi praktikum ini khusus untuk programming. Praktikum itu dimulai pada minggu 3 perkuliahan. Kemudian nanti rinciannya ini akan disampaikan oleh Pak Asep. Asep akan bercerita bagaimana pelaksanaan praktikum tersebut. Satu hal yang penting sekali adalah saudara-saudara harus melakukan praktikum. Kalau saudara tidak lulus praktikum, maka saudara tidak akan lulus mata kuliah ini. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai sistem penilaian. Jadi mata kuliah ini, saudara sebelum mengikuti mata kuliah ini harus tahu terlebih dahulu mengenai penilaian dalam mata kuliah tersebut. Jadi sistem penilaiannya di sini dituliskan itu berdasarkan UTS, UAS, dan yang lain-lain. UTS itu persentasenya adalah 40%. Kemudian UAS itu juga 40%. Kemudian yang lainnya itu di situ termasuk praktikum, kemungkinan ada kuis, kemudian tugas. Tugas ini maksudnya pekerjaan rumah yang akan disampaikan pada saat saudara mengerjakan simulasi numerik. Ini totalnya yang lain-lain ini adalah 20%. Jadi semuanya itu adalah 100%. Sekarang kita akan membahas mengenai aturan kuliah dalam perkuliahan ini. Ada 7 aturan ini. Akan saya bacakan satu demi satu. Dan kalau saudara ada punya pertanyaan, silakan ditanyakan kepada saya. Jadi nomor 1 itu adalah peserta wajib mempelajari materi kuliah yang akan dibagikan terlebih dahulu. Jadi materi kuliah ini akan dibagikan 3 hari sebelum kuliah dimulai. Jadi sebelum kuliah 3 hari saudara sudah diberikan materinya, saudara bisa mempelajari. Dan kalau saudara ada yang tidak mengerti, silakan ditanyakan di tatap muka. Nomor 2, nah ini sambungannya dengan yang tadi. Pertemuan tatap muka dilaksanakan hanya untuk membahas materi kuliah yang tidak dimengerti. Jadi yang saudara sudah mengerti ya udah jangan ditanyakan lagi lah ya. Kemudian nomor 3, selama pertemuan tatap muka, peserta tidak diperkenankan berbicara dengan sesama mahasiswa. Jadi maksudnya adalah supaya kita suasananya tenang dalam perkuliahan ini. Jadi saudara jangan ngobrol dengan rekan saudara. Kemudian nomor 4, silakan potong pembicaraan dosen apabila ada yang belum jelas tentang topik yang tengah dijelaskan. Jadi walaupun dosen sedang menerangkan, kalau memang ada yang menurut saudara kurang jelas, silakan potong. Angkat tangan, tanyakan pertanyaan saudara. Kemudian nomor 5, silakan ingatkan dosen apabila waktu perkuliahan sudah selesai. Nah, sini perlu diingat bahwa perkuliahannya ini mata kuliah 2 SKS. Jadi perkuliahannya itu adalah 2 jam kuliah.
1 jam kuliah itu adalah 50 menit. Jadi 2 kali 50 menit itulah waktu yang kita punyai untuk diskusi dalam kelas ini. Apabila sudah melebihi, diskusi kita sudah melebihi 2 kali 50 menit, silakan dipotong. Ya, silakan bilang ke dosennya. Nomor 6, tugas-tugas mingguan dikumpulkan pada perkuliahan berikutnya, paling lambat 1 jam sebelum perkuliahan. Dimulai melalui repositori kuliah. Jadi sebelum kuliah dimulai, paling lambat 1 jam sebelum kuliah, itu tugas minggu lalu sudah harus dikumpulkan. Kemudian toleransi keterlambatan. Saya mengerti bahwa bisa saja ada macam-macam terjadi sehingga saudara terlambat. Tapi saya kasih toleransi itu 15 menit. Jadi setelah 15 menit, mohon saudara jangan masuk lagi. Itu kan mengganggu pada kawan-kawan saudara yang lain. Nah, sekarang kita masuk ke referensi. Ini adalah bagian terakhir dari perkenalan, pendahuluan. Ini adalah referensi. Jadi ini kami sengaja keluarkan referensi. Ini adalah berupa buku dan juga di internet. Ini kalau saudara merasa di kuliah, di tatap muka, saudara merasa ada yang perlu ditambah. Nah, untuk itu kami sarankan lihatlah ke buku referensi dan juga ke internet. Jadi buku referensi ini juga sama seperti pembagian sebelumnya yang saya katakan, ada programming dan ada simulasi numerik. Jadi dua yang pertama itu lebih ke arah, bukan lebih ya, itu adalah khusus untuk programming. Nomor 1 kita lihat buku pemrograman komputer dengan C++. Jadi maksudnya buku manapun itu asal dia bicara mengenai C++ itu bisa dipakai. Kemudian yang kedua itu Raharjo 2007, pemrograman C++, mudah dan cepat menjadi master C++. Ini juga bukan mungkin ya, itu kan membantu kalau saudara merasa ada yang kurang dalam tatap muka dan materi yang diberikan. Itu adalah mengenai programming, dua pertama. Kemudian yang nomor 3 dan seterusnya itu adalah mengenai simulasi numerik. Yang ketiga adalah Carnahan dan Wilks 1973, judulnya Digital Computing and Numerical Method. Jadi ini adalah pendahuluan mengenai metode numerik. Kemudian itu pure matematik, tapi tidak apa-apa, saudara bisa mengerti itu. Kemudian yang kedua itu adalah Vetter 2001, Applied Hydrogeology. Itu edisi keempat. Ini kita mulai masuk ke geologi, tapi seperti saya katakan sebelumnya, kita banyak memakai prinsip-prinsip hidrogeologi atau air tanah dalam kuliah ini. Kemudian selanjutnya itu adalah Frisch and Cherry 1979, groundwater. Ini juga sama seperti Vetter sebelumnya, itu bicara mengenai hidrogeologi dan juga pendekatan kuantitatif dalam hidrogeologi groundwater. Kemudian yang terakhir adalah Wang and Anderson. Ini 1982, Introduction to Groundwater Modeling. Nah, kalau di sini bukan lagi hidrogeologi, bukan lagi hanya simulasi numerik, matematik, tapi di sini sudah aplikasi dari simulasi numerik tersebut ke groundwater, ke hidrogeologi. Dan ini makanya kemudian terakhir, ini akan sangat membantu. Kemudian selanjutnya itu tadi adalah buku-buku. Jadi ada 6 buku. Ini juga seperti saya katakan tadi, kalau saudara merasa ada yang kurang, ingin tahu lebih lanjut, silakan lihat buku-buku ini. Kemudian bagian yang kedua adalah yang dari internet. Di sini dituliskan di sini ada www.cp++.com dan sebagainya. Kemudian user manual, code block dan sebagainya, ada software. Ini saudara bisa lihat di internet, bisa saudara pakai di laptop saudara. Terima kasih saudara-saudara, sampai ketemu minggu depan.